Oke, baik. Kita mulai, siap. Ada tambahan? Ini teman kalian ini? Enggak ya? Atau ragu-ragu mau masuk? Oke. Matematika, Mbak? Oh ya, ini kelas matematika. Sana kelas farmasi. Asal duduk aja nggak apa. Oke. Oke. Baru mau kita mulai. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali yang pertama bisa ketemu dengan kalian akhirnya ya. Akhirnya. Yang kasihan 2019 2020 sampai hari ini belum masuk kelas, padahal mereka sudah semester 4 ya. Kalian mending lah, semester 2 lumayan. Kehilangan 1 semester kemarin. Tapi nggak apa ya, kondisinya seperti itu, dinikmati saja. Tapi kita bersyukur hari ini ketemu, bisa offline, bertatap muka. Kalau mau pakai masker lebih baik, kalau enggak sesak banget nggak apa gitu ya. Asal kalian yakin sehat dan tidak takut tertular ya gitu kan. Dan tidak menularkan, yang penting itu, yang penting. Yang penting yakin sehat. Oke, yang di rumah sabar, ini ada 20-an orang yang masih di rumah. Nanti semoga bisa segera ke kampus juga. Sebelum kita mulai kelas hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, biar yang galau diberikan ketenangan hatinya, cepat dapat jodoh. Amin, mari cepat pengen nikah dengan kita ya. Terus yang sedang dompetnya kosong diberikan banyak rezeki. Dan yang terpenting hari ini semoga bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oh iya, ini barangkali yang di rumah pengen menatap wajah saya. Kan nggak ketok ya. Di situ saya akun saya satunya saya menggunakan yang Mas Purwo Edi. Jadi oh silahkan. Di Purwo Edi itu nanti bisa kalian lihat ya. Oke. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan bab yang kedua tentang vektor, materi yang sebenarnya sudah sangat familiar bagi Anda semuanya. Tidak ada yang baru, sedikitlah yang baru. Jadi di ruang dimensi 2 sudah, ruang dimensi 3 juga konon katanya sudah. Terus rumus-rumusnya juga tidak berubah ya, belum berubah dari SMA dulu. Misalkan penjumlahan dua vektor ya tinggal dijumlahkan saja setiap komponennya ya X sendiri, Y sendiri, atau I sendiri, J sendiri gitu. Kalau dikalikan dengan skalar atau bilangan tinggal dikalikan ke masing-masing komponen vektornya ini. Ini rumus-rumus vektor teman-teman. Anda sudah belajar tentang ruang vektor kemarin di semester 1. Matrik dan ruang vektor, betul ya? Nah, matrik dan ruang vektor, ya kira-kira sifat atau aksioma yang ada di ruang vektor itu sebenarnya terinspirasi dari sifat yang ada di vektor ini. Sekaligus saya ingin menjelaskan barangkali yang ngajar ruang vektor siapa kemarin? Pak Sis ya. Nah, dijelaskan nggak bahwa ruang vektor itu adalah abstraksi atau generalisasi dari konsep vektor yang ada di geometri. Mungkin dijelaskan tapi kalian yang nggak terlalu fokus mungkin atau lupa mungkin ya. Oke, jadi gini ya. Di vektor itu kita punya sifat yang banyak ini teman-teman. Jadi jumlahan dua vektor berlaku bolak-balik, komutatif, betul nggak? Jadi sederhananya kalau kita menjumlahkan vektor, kan kalau dulu jumlahan vektor itu bisa kita lihat seperti ini. Ini tambah ini berarti nanti tinggal ujungnya disambung gini ya. Yang penting ini sejajar dengan ini dan panjangnya sama gitu ya. Nanti hasilnya berarti dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang kedua gitu, betul ya? Nah, ini kan dibolak-balik sama kan?
Mau jalan vektor yang miring dulu, baru yang mendatar ini, atau yang mendatar dulu, baru miring dulu, hasilnya akan sama, betul? Nah, jadi itu namanya komutatif. Di video penjelasan sudah disimak? Sudah simak? Ada ini? Sudah ada ya? Nah, nggak perlu saya jelaskan detail. Banyak sekali sifatnya, ini ada asosiatif, kemudian ada vektor nol, ada inverse-nya, kemudian ada asosiatif dengan ini bilangan skalar. Jadi yang ada tanda panah di atas ini simbol vektor, yang tidak ada tandanya ini bilangan skalar. Kemudian ini distributif free, distributif kanan, terus ini. Nah, teman-teman, ini kemudian sedikit saya singgung yang di aljabar linier. Operasi, sifat-sifat operasi ini berlaku pada vektor yang visual, yang bisa kita lihat wujudnya di ruang dimensi 2 maupun ruang dimensi 3. Yang masih bisa kita gambar, kira-kira gitulah. Anda kan hidup dalam dimensi ruangnya kan ruang dimensi 3. Ya enggak? Meskipun kehidupan kita itu dimensinya bisa lebih dari 3. Ada dimensi waktu. Betul enggak? Sama-sama Anda berada di sini, di koordinat ini, tapi kalau waktunya berbeda, kan sudah wujudnya berbeda. Mungkin waktunya hari ini Anda berada di sini, artinya kelas ini ada Anda, tapi saat waktunya besok gitu, kelas ini sudah kosong hari Sabtu. Jadi perbedaan dimensi waktu dalam kehidupan kita juga pengaruh. Nanti masih yang lain juga, ada dimensi-dimensi yang lain kalau dalam kehidupan manusia. Tapi kalau kita memandang dalam konsep ruang saja, maka kita sedang hidup dalam dimensi 3 kan ya. Betul ya? Atau mungkin ada dimensi berikutnya yang barangkali oleh teman-teman yang supranatural itu dinamakan alam metafisik itu mungkin ya. Itu mungkin dimensi yang lain, tapi kita kan nggak tahu itu. Atau mungkin ada yang tahu yang indigo barangkali. Atau yang punya ilmu kebatinan, silahkan Mas. Bisa melihat dimensi lain, itu mungkin nggak tahu. Barangkali ada dimensi lain yang tidak kita lihat. Tapi bahwa kita sekarang, fisik Anda itu berada pada ruang dimensi 3. Artinya, termasuk vektor nanti, berarti yang bisa kita lihat visualnya, yang bisa kita pelajari ya di ruang dimensi 3, yang secara visual ya. Nah, tapi sebenarnya konsep dari vektor itu bisa kita expand, kita perluas. Maka kalau di ruang vektor kemarin, Anda tahu yang namanya ruang Euclid, betul ya? Nah, apa itu ruang Euclid? Itu adalah ruang vektor berdimensi n. N itu berapa, Pak? Ya, terserah yang butuh. Mau 4, mau 5, mau 6, mau 7, mau 100, terserah. Nah, untuk apa gitu ya? Ya nanti untuk mempelajari masalah-masalah bisa dalam kehidupan dunia nyata atau bisa dalam konteksnya konteks ilmiah yang tidak bisa diselesaikan dengan dimensi 3 ini saja. Jadi barangkali ada permasalahan yang perlu diselesaikan dengan konsep dimensi yang lebih dari 3. Nah, selama sifat-sifatnya mengikuti sifat-sifat vektor ini, teman-teman, meskipun wujudnya tidak vektor, dia bisa kita sebut sebagai ruang vektor. Misalkan wujudnya elemennya matrik misalkan, atau elemennya bilangan tok, bilangan bukan vektor, angka gitu ya. Atau elemennya mungkin yang lain-lain, bisa objek yang lain, bisa nanti wujudnya dalam bentuk notasi, bisa manusia ataupun yang lainnya, tapi selama memenuhi sifat ini maka disebut sebagai ruang vektor. Sebenarnya seperti itu. Jadi matematika itu kalau apalagi ini ya, kalau ada belajar aljabar itu abstraksi matematika. Ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang di dunia nyata dibawa ke matematika, kemudian disederhanakan dalam bentuk simbol-simbol dan notasi. Itu. Kenapa? Misalkan gini ya. Kalau dalam bentuk pertanyaan, misalkan pertanyaan, saya sedikit menyinggung aljabar nggak apa ya. Misalkan gini. Kalau kita mau membangun kolam gitu aja sederhananya. Mau membangun kolam yang luasnya 100 meter gitu. Padahal
panjangnya yang memungkinkan atau lebar lah ya. Lebar dari tanah kita itu hanya 5 meter misalkan. Padahal yang mau kita bangun kolam atau rumah seluas 100 meter. Maka kira-kira panjang dari rumah itu berapa gitu. Kita itu sederhana kan ya. Permasalahan sederhana. Jadi kita mau bangun rumah seluas 100 meter. Tapi lebar muka tanah yang kita miliki itu hanya 5 meter. Maka kita perlu membangun rumah sepanjang berapa biar totalnya jadi 100, luasnya 100 meter. Piro berarti ya? 20. Nah, oke. Nah, itu kalau dalam bahasa dunia nyata seperti itu. Nah, jadi deskriptif sekali. Ya bentuk apa namanya pertanyaannya atau objeknya ya rumah, panjangnya ya sekian, terus luasnya sekian. Tapi kalau kita bawa ke aljabar, ke matematika, maka disederhanakan kan, bahwa kalau kita punya luas itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Yang kita inginkan luasnya 100, betul ya gitu ya. Katakanlah meter persegi. Kemudian panjangnya yang dicari gitu tuh. Lebarnya yang kita miliki hanya 5 meter. Nah, kalimat yang panjang tadi, yang deskriptif tadi, dibawa ke dalam persamaan yang sederhana ini, 100 sama dengan P kali 5 ini, inilah aljabar. Sederhananya pemodelan matematika, tapi dasarnya aljabar itu dulu seperti itu. Pak, gampang sekali Pak. Anda sekarang gampang, karena Anda tinggal pakai sekarang kan. Tapi dulu orang yang saat hidup di dunia sebelum Masehi dulu, yang apa namanya, enggak deh ini sudah Masehi deh, sorry. Ini yang memperkenalkan Al-Khwarizmi ya, algebra ya. Jadi apa namanya, saat dulu maksudnya orang belum mengenal konsep ini, gitu, menjadikan permasalahan di dunia nyata ke dalam bahasa matematika kan juga sederhana gitu. Kalau sekarang bagi kita sederhana. Nah itu yang disebut aljabar. Maka penyelesaian ini kan lebih sederhana. Maka akhirnya kita bisa mencari P-nya ya tinggal 100 dibagi 5. Ini ya. Maka hasilnya menjadi, oh berarti panjang ke belakang rumah kita. Nah ini kira-kira sederhananya peran aljabar atau peran matematika dalam menyelesaikan dunia nyata seperti itu, Cak. Makanya besok kalian akan belajar yang namanya riset operasi, kemudian pemodelan matematika, itu biar Anda konsep-konsep matematika yang sudah Anda peroleh itu bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Itu ya. Nah, termasuk ini baru saya masuk ke sini. Termasuk konsep vektor ini, kalau nanti Anda sudah paham dengan baik, gitu ya, ini nanti kemudian Anda mix, gitu ya, Anda gabungkan dengan konsep kalkulus. Dulu kemarin ada kalkulus 1, betul ya. Hari ini ada kalkulus 2. Kemarin diferensial, sekarang integral, betul ya. Besok itu kalau nggak salah Anda kalkulus 3 itu tentang barisan dan deret. Terus semester 4 masih kalkulus masih ada, jadi santai aja. 4 kali kalkulus. Jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru untuk segera meninggalkan kalkulus. Semester 4 namanya kalkulus peubah banyak atau multivariat kalkulus itu. Multivariabel kalkulus. Itu apa? Yang awalnya di 1, 2, 3 itu kita mempelajari kalkulus dengan satu peubah bebas, jadi Y sama dengan Fx gitu kan ya. Jadi peubah tak bebasnya itu Y, dependent variabelnya. Peubah bebasnya atau independent variabelnya adalah X. Ya independen ya, X ya. Pak, maksudnya apa sih Pak? Dijelaskan nggak di kalkulus? Kalkulus 1. Dijelaskan nggak? Masa enggak tuh, Cah? Anda di kalkulus 1 siapa sih ngajar? Apa namanya konsep kalkulus Y sama dengan Fx, fungsi itu Y sama dengan Fx, Y apa X apa masa nggak dijelaskan? Enggak. Atau kalian yang nggak perhatian jangan-jangan. Online mana gitu ya? Online mana habis masalah ya. Oke, kurang panjang. Oke, ini saya stop screen-nya dulu biar yang di rumah juga bisa melihat dengan besar. Jelas. Jadi kalau yang di rumah bisa ini ya, diganti kan ya, antara yang bicara atau screen-nya gitu ya. Tapi rekamannya nanti nggak bisa berganti. Kalau nggak saya stop screen,
hasil rekamannya kan tetap di PPT-nya. Betul nggak? Mudeng tenan pur. Mudeng lah, anak sekarang itu pintar masalah IT ya. Oke. Jadi Y sama dengan F. Nah ini saya ingin diskusi kepada kalian lebih luas. Saya ingin mix dengan konsep-konsep yang lain, mata kuliah yang lain biar nyambung. Dan kalau dasarnya kan sudah ada di YouTube kan, sudah disimak kan? Tak ulang lagi kan Eman. Mending tadi saya mengajak Anda mempelajari hal yang lebih luas. Bagaimana kita memadukan antar mata kuliah, antar ilmu gitu ya, biar seolah-olah kita belajar itu tidak sepotong-sepotong terus seolah-olah antara loghim dengan geometri nggak ada kaitannya, seolah-olah antara aljabar dengan geometri nggak ada kaitannya, seolah-olah antara aljabar dengan kalkulus nggak ada kaitannya, gitu ya. Karena saya dulu merasa begitu. Setelah saya jadi dosen saya baru tahu gitu. Oh ternyata, atau minimal S2 lah. Saya dulu S2 baru sedikit tahu. Terus setelah mengajar saya baru paham, oh antara satu matkul dengan yang lain, antara masalah di dunia nyata dimodelkan ke matematika itu ternyata sangat terkait gitu. Tapi kadang selama kita S1 ya tadi kalau terlalu bahas dalam tentang konsep itu bagus, konsepnya kita paham dengan baik, tapi tadi kadang-kadang kita nggak bisa memadukan antar wawasan, antar ilmu yang kita miliki gitu ya. Jadi akhirnya bingung. Kalian aja bingung tuh. Ya harap tunggu apa ya, kuliah logika himpunan. Apa kuwi? Induksi matematika apa kuwi? Nah, ini biar nanti Anda paham. Nah gini aja. Jadi waktu Anda di SMA dulu kan seperti ini toh, atau SMP. Ini namanya fungsi ya. Y sama dengan Fe. Ini penulisan fungsi yang standar seperti ini. Nah, ini namanya fungsi dengan satu peubah. Pak kan ada dua peubah, Pak, ada dua variabel, Y sama X gitu kan. Nah, penamaan satu peubah, dua peubah, tiga peubah itu berdasarkan ininya yang di dalam F ini. Yang disebut dengan independent variable. Dalam bahasa Inggris. Variabel. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti disebut peubah bebas. Variabel itu peubah, independen itu merdeka. Independen D ya. Ini berarti peubah tak bebas, dependent variable. Peubah yang terjajah berarti ya. Maksudnya apa sih Pak itu? Maksudnya yang bebas itu berarti nilainya berubah-ubah secara bebas. Sesuai dengan input yang diberikan. Sesuai dengan usernya. Paham ya? Usernya siapa Pak? Yuk kalian yang menggunakan ini, yang menggunakan fungsi ini. Paham? Tapi kalau Y ini nggak bisa diberikan secara bebas. Nilainya nggak bisa kita ubah langsung, gitu nggak bisa. Dia berubahnya bergantung pada X, betul nggak? Makanya disebut dependent variable. Peubah yang tak bebas, yang bergantung kepada X. Sudah paham? Dulu dijelaskan nggak? SMA? Nggak dijelaskan. Baru tahu ini? Alhamdulillah. Nanti saya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Oke, orang mubadir. Itu yang pertama yang perlu saya jelaskan. Jadi makanya kalau digambar dalam grafik gitu ya, misalkan begini, ini kan rangkaian dari titik-titik kan ya, titik X dengan Y membentuk di sini koordinat-koordinat yang diperoleh dari X gini, X1, X2, maka ini Fx1 gitu ya. Di sini Fx2 gitu ya. Nanti kalau digabungkan semua menjadi suatu kurva kan gitu. Nah, yang bisa berubah itu di sini teman-teman. Maka kalau Anda melihat grafik dalam, ada yang masih senang nonton berita, anak sekarang nonton berita? Tidak ada. Saya kira senang nonton berita ya. Atau ginilah, nggak harus berita yang di TV loh. Biasanya kan TikTok berisi berita kan ada ya. Nah, ya aku ya berita aja nih. Cuman ada kan lebih sudut pandangnya ke TikToknya gitu kan. Meskipun isinya jenis-jenis berita, isinya misalkan tentang grafik-grafik. Pernah nggak? Diagram-diagram. Yang sini tahun misalkan. Pernah? Di sini ada diagram kotak-kotak gini, misalkan data apa aja? Harga minyak goreng, nah, misalkan 14.000, 15 disubsidi 14, saiki 23.000. Katanya, ya nggak? Betul ya? Per hari kemarin, per liter 23.000 cah rasa mangan gorengan ben ora kolesterol gitu ya. Yang
Saat biasanya yang di bawah ini, kenapa kok yang mendatar ini tahun atau waktu? Karena dia biasanya identik dengan sumbu X, identik dengan variabel bebasnya. Nah, yang ke atas ini identik dengan sumbu Y, bergantungnya. Artinya apa? Tingginya atau nilai dari tadi, harga minyak goreng atau nilai dari harga atau jumlah misalkan kasus COVID per hari itu kan, nilai ini bergantung pada harinya kan gitu. Dari waktu ke waktu. Paham ya? Artinya apa? Kita bisa melihat di sini, kita milih di sini boleh. Kita milih nilai X di sini boleh. Oh, saya mau lihat di tanggal ini Maret ya. Tanggal 30 Februari misalkan. Kita loncat-loncat di sini bisa. Dan kita akan mendapatkan nilai ini. Karena ini bebas. Saya loncat, oh saya mau lihat di 15 Maret. Dicari di sini langsung ketemu. Tapi di sini nggak bebas. Ya. Anda mau loncat misalkan, saya pengen lihat di ketinggian 100 gitu. Ternyata 100 di sini. Dan ternyata nggak ada nilai X ini yang memenuhi kan. Kenapa? Karena ini tadi bergantung pada nilai ini. Di sini nggak bebas itu loh. Artinya kita loncat-loncat di sini itu nggak bisa. Karena belum tentu ya. Belum tentu ada nilai di sumbu X ini yang posisinya seperti yang kita inginkan. Paham maksud saya nggak? Paham nggak? Paham ya? Nah itu. Dan makanya fungsi itu ya saat kita membaca diagram harga minyak goreng, diagram kurva apa jenenge kasus COVID atau kurs dolar gitu ya. Itu sebenarnya kita sedang membaca kalkulus. Sedang membaca fungsi sebenarnya. Tapi karena Anda nggak kebiasa itu, ya akhirnya seolah-olah Anda belajar ini itu hanya di teori gitu ya, di buku, di ujian. Terus ketika Anda lihat di TikTok, kan nggak lihat berita. Dan di TikTok, di Instagram itu lihat diagram kasus COVID, kurs harga dolar dan sebagainya itu seolah-olah itu terpisah dari dunia matematika. Selama ini mungkin begitu ya. Padahal itu matematika sekalian gitu. Dan itu akhirnya nanti ketika Anda ambil kuliah, Anda bisa melakukan modeling, pemodelan. Anda bisa melakukan forecasting. Forecasting itu meramalkan masa yang akan datang, gitu ya. Itu dengan matematika. Oh, dengan data-data yang ada sekarang, kira-kira gitu kan ya. Kira-kira besok di tahun sekian atau di bulan apa itu akan seperti apa sih datanya? Nah, kalau kita misalkan punya data 20 tahun itu, data misalkan fluktuasi kurs dolar selama 20 tahun, gitu ya. Kemudian kita ingin forecasting, ingin meramalkan kira-kira kurs dolar di bulan apa nanti setinggi apa sih gitu ya. Itu bisa di matematika. Jadi sebenarnya dunia ini matematis sekali. Bahkan ada yang menyebutkan ya Tuhan itu menciptakan dunia ini dengan matematika. Karena dengan ukuran. Semuanya dengan ukuran kan. Tuhan menciptakan lintasan planet itu dengan geometri. Ya lah, muter, kan harus teratur itu ya. Misalnya apa iso Tuhan pengen sing asik-asik gitu misalkan. Digawe ngene ngono mutere planet itu terus piye mlakumu piye coba. Saat pojokan ngene balik rene mumet ya Mas. Tapi karena muternya itu teratur gini kan Anda berada di bumi yang berputar dengan cepat nggak kerasa toh? Karena teratur. Atau Tuhan mau usil sedikit misalkan. Di sini dikasih segolongan dikit itu aja. Mesti buminya langsung beloknya kan di saat di sini gitu kan ya. Kan ngeri nih. Tiba-tiba goncang banget kan ya. Iya enggak? Nah, itu makanya tadi Tuhan itu menciptakan segala satu dengan teratur, dengan sangat matematis sekali gitu ya. Nah, itu besok kita pelajari. Pakai apa ini? Elips nanti. Kita besok akan belajar irisan inclusive tentang elips. Terapannya apa ya? Misalkan lintasan planet itu juga termasuk itu. Itu apa namanya? Tapi Tuhan akan benar-benar usil ketika kiamat. Kita siap-siap ya. Ketika mungkin wes terjadi istilah apa cah? Sesuatu yang nggak seperti biasanya itu namanya apa? Mas? Mas? Fenomena itu sesuatu yang terjadi malah anomali ya. Kiamat itu akan terjadi anomali. Karena konon gitu ya. Yang awalnya muter gini dibalik kanan ya. Bayangkan yang awalnya muter teratur bertahun-tahun, berabad-abad, berjuta tahun, tiba-tiba berhenti tek langsung balik gini. Makanya kan kalau
mohon maaf, ya di semua agama juga mungkin sama. Kiamat itu katanya benda-benda berhamburan, gunung-gunung berhamburan itu kan ya. Jangankan bumi dengan kecepatan seperti itu. Naik mobil Anda, naik motor, 80 kmph aja gitu. Tiba-tiba ngerem dadak, kira-kira begitu. Mencela atau itu? Lah mencela itu nggak hanya ngerem, berhenti terus langsung balik. Makanya kan kayak gunung-gunung berhamburan itu ya janjinya sesuatu yang bisa dipahami secara ilmiah sebenarnya. Nah itu ya, seperti kiamat itu. Kembali ke sini, Cah. Nah, besok di semester 4 Anda akan belajar yang namanya KPB, itu kalkulus peubah banyak. Jadi tidak Y sama dengan Fx, tapi Anda juga akan belajar Fxy gitu. Yang nanti bisa sama dengan Z. Jadi peubah bebasnya sekarang kan 2 ini. Atau nanti bisa juga Fxyz sama dengannya apa, Pak? Ya terserah. Bisa kita kasih T atau kita kasih simbol yang lain terserah. Atau kita kasih W misalkan juga boleh. Ini berarti fungsi dengan 3 peubah dan seterusnya. Gitu ya. Kenapa kita belajar fungsi dengan banyak peubah, Pak? Ya karena kalau kita memodelkan sesuatu dengan satu peubah itu nggak cukup. Misalkan tadi, kalau kita menonton berita tadi di TikTok atau di Instagram tadi, atau di status orang, kalau ini kan hanya data yang sekedar data jumlah sah. Bahwa jumlah ini sekian, misalkan tadi ya, apa namanya data kasus COVID misalkan. Di sini di tanggal 20 Februari gitu, angkanya 2000 misalkan gitu ya. Ini kan variabelnya berarti waktu nih, T. Ini jumlahnya Y misalkan. Padahal kenyataannya naik turunnya jumlah COVID itu semata-mata hanya karena hari demi hari, waktu demi waktu, atau ada variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya itu. Paham maksud saya enggak? Maksudnya gini, ya ngur ajaib aja, pokoknya besok tiba-tiba ya jumlah segitu, besok tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, itu turun naiknya tiba-tiba saja atau ada faktor lain selain waktu? Ada faktor lain enggak? Ada kan? Ada contohnya kemarin nih, gelombang kedua misalkan. Misalnya gelombang kedua setelah libur tengah tahun misalkan gitu kan ya. Terus gelombang ketiga misalkan setelah libur tahun baru misalkan kan. Faktor lain itu tuh. Ya enggak, pengaruhnya berarti apa? Mobilitas manusia. Atau misalkan faktor lainnya adalah cuaca. Hawanya pas adem-adem, oke hujan, jarang panas, banyak orang masuk angin atau apa istilahnya fisiknya melemah, akhirnya lebih cepat tertular kan gitu. Berarti kan itu faktor-faktor lain yang menyebabkan angka ini naik turun tuh. Adalah faktor-faktor lain penyebab itu berarti itu yang disebut sebagai variabel-variabel ini, Cah. Paham maksudnya? Jadi yang mempengaruhi seandainya ini adalah angka penularan, dan di sini ada faktor penyebabnya adalah variabel apa mobilitas manusia misalkan. Sini misalkan cuaca misalkan. Paham enggak? Paham ya? Sini misalkan apa meneh? Tanggal tua apa tanggal nom, tanggal tua cepat loro misalnya. Gak ada duit misalnya loh ya. Jadi yang mempengaruhi suatu nilai apapun itu, tadi kita hanya bicara masalah angka COVID ya. Misalkan masalah keuntungan perusahaan. Yang mempengaruhi keuntungan sebuah perusahaan apakah satu faktor saja? Banyak faktor kan? Banyak kan? Misalkan ya tadi tren pembeli, tren di apa namanya masyarakat itu ya, tren konsumen bagaimana. Kemudian yang kedua, ya kadang-kadang musiman itu juga pengaruh, waktu juga pengaruh. Naik Lebaran, tahun baru, oke wong do blonjo. Bener nggak? Nek pas nggak itu kan ya kadang-kadang ya ora blonjo gitu ya. Terus misalkan apa meneh? Harga bahan baku, betul nggak? Betul nggak? Kemudian UMR, karena untuk gaji pegawai kan, UMR, UMK gitu. Kalau yang UMR-nya tinggi kan otomatis dia mungkin akan memepetkan keuntungan, mengurangi keuntungan. Jakarta kan sekitar 4 juta sekian gitu kan ya. Kalau Solo sekitar 2 jutaan, kan udah beda itu. Paham ya? Dengan harga jual yang sama, tapi bayar buruhnya kan berbeda. Paham ya?
Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan sebuah perusahaan. Nah, faktor-faktor itulah yang nanti kemudian dimasukkan ke dalam fungsi itu, terus nanti wujudnya hasilnya berapa. Nah, ini bisa nanti macam-macam, mungkin dalam bentuk XY plus Y kuadrat plus mungkin Z X atau apa-apa bla 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 gitu nanti. Yang ini adalah fungsi yang menyatakan keuntungan sebuah perusahaan. Nah, tadi makanya kalau mungkin bertanya-tanya, Pak ngapain belajar kalkulus harus sampai semester 4? 1 2 aja sudah pusing ya. Diferensial ya pusing, integral makin pusing ya, misalkan gitu. Tapi ini baru awal, belum pusing. Belum ketemu integral fungsi rasional. Belum ketemu substitusi trigonometri kan. Tenang aja, sebentar lagi ketemu. Gak usah buru-buru ya. Karena saya juga ngajar itu tapi di teknik. Nah, di sini yang ngajar masih Pak Supri ya? Bu Titin terus siapa? Pak Putranto ya? Oh, Pak. Semoga Pak Bo juga ya? Semoga sampai ke sana. Oke, ini dah. Jadi tadi Pak kok ngomong ini apain sih Pak? Hubungannya dengan vektor apa gitu ya? Dan nanti saat Anda belajar KPB, bagian-bagian akhir itu ada yang disebut sebagai kalkulus vektor. Apa meneh, Pak? Kalau lagi spumet lagi ya gitu ya. Kalkulus vektor itu apa, Pak? Nah, nanti berarti kalau fungsi seperti ini, fungsi kita gambar misalkan kalau ini gambarnya oke, saya sambil mungkin kasih inilah ya. Ilustrasi dengan menggunakan GeoGebra. Ada yang pernah belajar GeoGebra? Lihat aja ya. Oke. Pengen belajar? Besok saya ajari mungkin kalau mau. 2 dimensi ya. GeoGebra. Oke. Ini. Saya share screen lagi. Biar Anda punya ilustrasi ya. Jadi nanti kalau sudah ilustrasinya sudah selesai, kita akan masuk ke soal-soal. 3 dimensi, ning di 3 dimensi ini. Ini dulu. Misalkan kalau kita punya fungsi tadi fx sama dengan j itu kan bisa kita nyatakan sebagai ini misalkan s kuadrat plus yang ini jangan dulu. Yang ini jangan dulu. Gambarnya mana? Enggak ada. Orang-orang gambarnya biaya gini. Enggak ada gambarnya enggak? Oke. Oh, sekarang ada. Nah, ini kan apa namanya? Kalau kita belajar di kalkulus biasa, baik itu fungsi satu peubah maupun nanti fungsi dengan banyak peubah, ini ya, kalau kalkulus dengan satu peubah, hasilnya grafik fungsinya atau kurvanya kan berupa garis. Garis ya. Tapi kalau 2 peubah, berupa apa nanti? Kira-kira? Menurut kalian? Misalkan gini, oke. Kira-kira ini hasilnya berupa apa? Nggak mau toh. Plus Y kuadrat itu. Kira-kira yang ini kan berarti sudah fungsi diubah ini. Ini satu peubah kan? Oh ini ada deh, tapi di atas, maaf. Yang GE kan satu peubah karena ini hanya fungsi X peubahnya bebas, nanti hasilnya di Y. Kalau ini F dan A ini adalah fungsi dengan 2 peubah. Menurut Anda, wujudnya apa? Apakah masih garis? Apa berarti?
Bidang kan berarti nanti hasilnya bidang. Nah, ini gambarnya. Ini kan. Ini yang hijau itu berarti yang atas ini fxy ini, jadi x kuadrat sama dengan y kuadrat. Yang ungu itu, atau jingga atau ungu itu ya, itu yang x plus y kuadrat. Itu adalah berkas fungsinya atau istilahnya apa ya? Visualisasi dari fungsinya. Fungsi dua perubahannya. Paham ya? Tapi kalau saya tanya, baik yang ini, yang garis maupun yang bidang ini, dia punya arah tidak? Garisnya ini berarah enggak ini, Cah? Berarah. Arahnya kemana? Ke atas? Dia garis lurus stagnan, konstan, atau punya arah? Maksudnya dia bergerak atau berhenti? Yang ini bergerak karena saya gerakkan. Kalau yang ini loh. Termasuk yang bidang ini, bidang lengkung ini bidangnya melengkung ini punya arah enggak? Ada arahnya enggak? Enggak ada. Karena ini fungsi biasa, kalkulus biasa. Nah, berbeda saat nanti kita belajar kalkulus vektor. Apalagi Pak itu Pak. Kalkulus vektor, ini nggak apa ya, saya menjelaskan kalian banyak wawasan dulu ya. Karena sekedar saya ulangi rumus-rumus vektor terus semua malah bosan kan kalian? Bosan kan ya? Nggak bosan? James Stewart, mana ya saya Stewart-nya ya? Ini ada nggak ya? Kalkulus vektor. Tadi saya mau menyiapkan lupa. Terlanjur kalian sudah masuk. Nah ini ya. Itu pada karaokean nang bawah tuh. Oke, betul ini. Jadi kalau kita yang di rumah lihat screen kelihatan nggak layarnya? Yang di rumah? Kelihatan, Pak. Suara saya jelas berarti ya? Oke, Jelas, Pak. Pelan? Enggak juga, Pak. Pelan apa jelas? Jelas, Jelas, Pak. Jelas. Nah, jelas dengan belas itu dekat ya. Nek belas apa aja? Sama sekali ya. Oh. Yang tidak orang Jawa mungkin ya enggak terbiasa ya. Belas. Bentar, ini tak tarik ke atas. Awalnya mana sih? Astagfirullah. Ah, ini awalnya di sini kayaknya. Nah ini. Ini bukan ya. Integral garis berarti atasnya lagi. Mohon maaf. Nah ini ya. Ini sudah mulai kelihatan kan? Apa mau grafik ke ono unit lain ini? Kalkulus vektor. Kalkulus vektor. Jadi kita belajar kalkulus nanti bisa kita padukan dengan kita belajar vektor di geometri ini bisa kita padukan dengan konsep kalkulus sehingga nanti kita mendapati satu konsep ilmu baru lagi yang disebut sebagai kalkulus vektor. Apa itu, Pak? Jadi kira-kira kalau tadi ini kalau di kalkulus itu biasa tadi yang gambarnya di sini tadi, kalau kita punya fungsi ini nggak berarah. Meskipun tadi mungkin beberapa terbawa pengalaman masa lalu
arahnya ke atas, semakin ke sana gitu kan ya. Semakin ke kanan ini semakin ke atas itu ya. Itu bukan arah dari sebenarnya, bukan arah dari grafiknya, tapi memang sejak awal itu sudah ada sebenarnya itu loh. Ini tadi loh, Cah. Sejak awal saat ini dihilangkan, ya fungsi itu nggak ada. Tapi ketika fungsi itu kita wujudkan, kita tulis, tek gitu, ya sudah, ini benar-benar dari ujung sana ke ujung sana itu langsung ada gitu, tidak berarah maksudnya. Tidak kemudian munculnya dari tengah dulu, terus yang sini berjalan ke sana, ini berjalan ke sana, enggak toh? Tapi semua muncul secara bersamaan toh. Ya enggak? Paham maksud saya? Sederhana lagi gini misalkan. Y sama dengan X gitu. Nah, kalau gambar. Nah, gambarnya masuknya di sini. Y sama dengan X kalau di dalam ruang dimensi 2 itu jadi bidang datar ini, bidang yang miring ini, yang serong ini, biru ini. Nah, tadi saat ini dihilangkan kan belum ada bidang itu. Tapi ketika bidang ini fungsi ini saya munculkan, klik gitu, dia berjalan dari tengah menyebar ke samping gitu, atau langsung bersamaan ada semua. Langsung ya. Lah makanya itu namanya nggak punya arah. Paham maksudnya? Paham. Lah, tapi beda kalau saat di kalkulus vektor ini ya. Jadi menyatakan fungsinya tidak sekedar fxy sama dengan sekian x sekian y, tidak. Tapi fxy itu fungsi dengan dua variabel xy itu nanti dia dinyatakan dalam wujud vektor. Maka di sini ada bagian i-nya, ada bagian j-nya. Bagian i-nya nanti ada persamaannya sendiri. Bagian j-nya nanti ada persamaannya sendiri. Paham? Maka nanti wujudnya di sini gambarnya nanti garisnya itu punya panah, punya arah. Paham maksudnya? Paham enggak? Nah, ini contoh saya langsung Pak, contoh yang langsung nyata ada enggak sih Pak? Contoh nyatanya ini misalkan. Nih. Gambar 5 ini. Ini adalah gambar dari fungsi berarah namanya. Jadi ini fxy sama dengan min yi plus xj. Jadi ini kalau fungsi biasa ya kayak tadian ini perhatikan. Fxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, sudah berhenti. Nggak ada i, nggak ada j. Ij kan itu untuk notasi vektor saja, iya nggak? I itu komponen x-nya, j komponen y-nya. Nanti kalau k berarti komponen z-nya, betul nggak? Nah tapi kalau di sini nggak ada, di fungsi biasa nggak ada, tapi di fungsi berarah ini ada bahwa fxy sama dengan minus yi plus xj. Artinya apa? Di koordinat misalkan 0,0 gitu, berarti arah terhadap sumbu x-nya 0, arah terhadap sumbu y juga 0. Karena kan ini bergantung pada isian di x dan y saja. Paham nggak ini? Maksudnya kan ini kita masukkan x-nya 0, y-nya 0, berarti kan i-nya 0, j-nya 0. Makanya di sini ya nggak ada nilai dan nggak punya arah. Paham dulu ya maksudnya ya? Nah, beda lagi ini. Saat titiknya 1,0 lah di sini, di diagram ini, di tabel ini. Saat titik koordinatnya 1,0, maka nilai fungsi itu dimasukkan ke sini nanti. X-nya 1, y-nya 0. X-nya 1, y-nya 0, berarti hasilnya di sini apa aja? 0i plus 1j, berarti kan 0,1. Nah, 0,1 kan ini simbol vektor ini. Ya enggak? Simbol vektor yang gambarnya adalah ini. Gambarnya panah ke atas ini. Kenapa, Pak? Karena terhadap ini. Jelas kene piye ya. Kalau Anda punya vektor 0,1 gitu misalkan, maka panjang vektor itu kan satu satuan tuh. Kan akar x kuadrat plus y kuadrat. Ini kita langsung menuju ke menggunakan rumus vektor kita yang kemarin, yang ada di penjelasan itu. Rumus vektor di ruang dimensi 2 itu kan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Iya enggak? Lah, kalau di sini berarti bagian x-nya 1, bagian y-nya
bagian X-nya 0, bagian Y-nya 1. Berarti panjang dari vektor ini adalah satu satuan. Paham dulu itu? Paham ya? Nah, maka di sini saat titiknya koordinat itu 1,0 titiknya di sini saja. Ya enggak? Maka panjang dari vektor yang dihasilkan adalah satu satuan dengan arah ke atas. Pak, kenapa dengan arah ke atas? Karena tadi acuannya 0,1 tadi. Terhadap sumbu X dia 0, artinya tetap nggak berubah kan? Titik awalnya kan tadi berapa? 1,0 toh. Di sini toh titik awalnya. Terus pergerakannya terhadap sumbu X itu berarti dia nilainya 0. Artinya tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri. Terus pergerakan terhadap sumbu Y, J-nya adalah +1. +1 berarti naik ke atas sepanjang satu satuan. Paham ya? Berarti titik pangkalnya di 0,0 naik ke atas sepanjang satu satuan. Maka hasilnya di sini menjadi vektor kecil ini. Pak jelas sekali lagi. Saya langsung ambil yang di sini aja. Ini titiknya berapa ini kira-kira? Ini 1, 2, 3. Min 3,0 ya ini ya? Ya enggak? Yang ini. Ini min 3,0 ini. Nah, saat titiknya min 3,0 itu berarti sebagai titik pangkal, koordinat pangkal min 3,0. Kalau kita masukkan ke sini aja, hasilnya apa? Min 3,0 di sini berarti menjadi min 3J itu. I-nya kan 0 ini. Ininya 0, ininya min 3. Ini kan. Jadi saat ininya min 3,0, arah vektornya adalah 0,-3. Nah, 0,-3 itu berarti arah terhadap sumbu X kan 0. Berarti kan nggak menceng kanan maupun nggak menceng kiri tuh. Ya enggak? Tapi arah terhadap sumbu Y-nya adalah min 3. Min 3 berarti sepanjang 3 satuan tapi arahnya minus. Y minus itu berarti arahnya ke bawah. Lah berarti di sini berawal di min 3,0 ke arah bawah sepanjang 3 satuan. Maka di sini vektor yang dihasilkan, paham ya? Paham ya? Nah, kalau di sini tadi hasilnya menjadi garis lurus ataupun bidang yang menyambung, tapi fungsi vektor itu hasilnya berupa potongan-potongan vektor yang terbentuk bergantung pada nanti munculnya bilangan di sini. Munculnya rumus-rumus di sini ini, di bawah ini. Paham ya? Maka Pak, terus aplikasinya apa, Pak? Aplikasinya misalkan untuk medan vektor. Paham ya? Medan vektor di bawah tadi kan gambarnya kayak gini nih. Nah ini. Ini gambar medan vektor kan? Masih salah satu contoh medan vektornya gitu ya. Pak, emangnya ada medan vektor yang memutar? Yo, nggak tahu. Atau misalkan mungkin untuk teman-teman yang belajar di geologi atau kelautan itu apa? Bahasa kerennya apa? Oceanografi ya. Nah, mempelajari gelombang laut itu kan. Gelombang laut itu kan satu titik dengan titik lain beda tuh. Ya enggak? Makanya ada tempat-tempat yang kadang-kadang berbahaya gitu. Karena apa? Ada aliran musar misalkan di pantai selatan katanya loh ya. Yang banyak orang katanya sering hanyut. Itu kan ya kalau mitosnya karena ada Ratu Pantai Selatan. Tapi ilmiahnya itu kan karena ada arus dalam gitu loh. Arus dalam itu apa? Apa ketika laut arus dari tengah sampai ke pinggir itu kembalinya nggak di permukaan. Kembalinya turun ke bawah gini itu loh. Narik ke bawah. Artinya ketika ada orang main-main itu jadi ke bawah, musarnya ke bawah langsung gitu. Hilang. Tapi kalau secara ilmu kliniknya adalah diambil sama Ratu Kidul. Sebenarnya itu ada arus ini kan ya, arus tadi. Jadi nanti untuk mempelajari hal kayak gitu. Jadi medan magnet atau arus laut atau yang belajar di BMKG itu pantauan arus angin kan gambarnya itu kan ya. Ya enggak? Kan gambarnya ada panah-panahnya, warna apa kan gitu ya. Nah, untuk mempelajari itu manfaat dari kalkulus vektor tadi. Maka dasarnya apa? Dasarnya harus belajar kalkulus dengan baik, belajar vektor dengan baik. Paham enggak?
Itu spoiler. Spoiler sebelum Anda mengambil mata kuliah KPB nanti. Itu adalah manfaatnya. Ada yang pengen ditanyakan dulu? Diskusikan. Yang di kelas ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum, Pak. Nggak ada ya? Atau ini, misalkan kalau di anak-anak teknik mempelajari fluida. Fluida bergerak, aliran. Fluida itu aliran. Bisa aliran air, bisa aliran udara, aliran panas, dan sebagainya. Misalkan anak-anak yang belajar di sipil air gitu. Bangun jembatan, pancangnya bagaimana itu kan yuk nggak asal bikin toh. Tapi perlu diperhitungkan bahwa aliran arus sungai atau aliran apa itu seberapa besar maksimal. Kemudian saya harus menancapkan paku bumi seberapa dalam dengan ukuran berapa supaya ketika satu saat ada arus terbesar itu tetap kokoh fondasi dari jembatan itu gitu kan ya. Makanya kalau dulu saat di Palu itu ada likuifaksi berserta gempa itu, Palu ya dulu ya. Terus ada jembatan yang roboh kan, jembatan yang baru dibangun itu, jembatan di pinggir pantai itu roboh. Kenapa? Ya karena dia dihitung tanpa memperhitungkan atau mungkin tidak dengan asumsi bahwa suatu saat ada gelombang tsunami, arus laut yang terbawa ke tengah itu. Dia hanya mempertimbangkan arus biasanya, sungai biasanya itu ya maksimal mungkin sekian kan gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba ada arus laut yang masuk ke dalam dengan arus yang sangat besar, ya maka fondasi itu nggak kuat menyangga gitu. Nah itu mungkin nggak waktu bikin nggak diperhitungkan. Nah yang nama manusia mau berpikir sekuat apapun ya, alam Tuhan sudah berkehendak itu kadang ya skalah ya Mas ya. Tapi kan antisipasi itu perlu dilakukan. Itu nanti kalau lebih lanjut lagi banyak sekali apa jenis-jenisnya. Makin unik ya ini. Bentuknya nanti kalau fungsinya fungsi dengan peubahnya dicampur-campur nanti menjadi ini bidang tapi punya arah. Jadi kan garis yang punya arah. Nanti juga bisa bidang yang punya arah juga bisa. Oke, saya akan kembali ke tentang kalkulus di sini. Terus yang perlu saya kasih latihan atau contoh mengerjakan soal mungkin lebih pada aplikasi mungkin ya. Atau di sini ada contoh-contoh soal akan saya jelaskan. Ini kemarin belum saya jelaskan di kelas A. Ini misalkan kalau ini nggak seberapa sulit kan ya. Hitung panjang. Nah, ini soal kelas SMA. Ya. Diberikan vektor ini, tentukan jumlahan vektor, perkalian vektor. Ini juga kelas level 1 lah ya. Soal level 1 lah ya. Nggak perlu dijelaskan. Gampang kan ini? Nanti baca sendiri. Ini yang di slide saya ini adalah file buku yang saya share ke Classroom. Kan ada PDF itu. Isinya sama persis dengan ini. Santai aja. Oke. Lah, baru mungkin kalau buktikan. Lah ini mungkin soal level berikutnya. Tidak sekedar menggunakan rumusnya tapi disuruh membuktikan. Nah, ini yang kemarin sejak Anda belajar di logika himpunan, maka kenapa logika himpunan ditaruh di semester pertama? Karena nanti akan digunakan di semester-semester berikutnya. Karena ada langkah-langkah pembuktian kemarin. Ya enggak? Istilahnya apa kemarin? Bab apa kemarin? Pembuktian matematika ya. Nah, langkah yang sering salah, Pak Muser ngapa? Anku loading. Oke. Nah ini, langkah yang sering salah adalah sejak atas, langkah pertama itu sudah Anda bikin sama dengan antara ini misalkan, Anda ingin membuktikan ini kan, A dalam kurung U plus V sama dengan apa? Ini sembunyikan, saya mau menyembunyikan ini gimana ini? Head float, ini, oke, nah ini. Ini A itu bilangan skalar, konstanta, dikalikan dengan U plus V, U dan V itu vektor. Apakah hasilnya sama dengan AU plus AV gitu? Nah, ini saya stop screen dulu sementara biar jelas. Saya mau pakai papan tulis dulu.
Ini saya hapus nggak apa ya? Masih ada waktu lumayan ya. Nah ini ya. Logika himpunan kemarin digunakan untuk belajar membuktikan rumus atau sifat yang berlaku pada operasi vektor gitu ya. Tadi bunyinya gini. Kalian nggak bawa minum atau makanan gitu? Minum masuk nggak bawa? Nah, haus minum aja nggak apa-apa, santai, bebas. Makan snack juga nggak apa-apa kalau biar nggak ngantuk gitu ya. Tapi kalau iso ya nggak cukup situ, ben berbagi sama temannya gitu. Bawa permen ya beli sebungkus sekalian, bagi-bagian gitu ya. Umum belum puasa. Puasa serai iso. Ya. Nyambi mbak-mbak ya, sing prai. Nah, yang ingin dibuktikan ini sama dengan AU plus AV. Yang dari rumah apakah tulisan di papan kelihatan dengan jelas? Kalian iya, papannya samono gede ini. Kalau Yang di di rumah saya agak kelihatan? buram sih, Pak. Ya? Agak buram dia. Di saya agak buram. Yang pas lampu. Ah, iya. Dikit doang tapi itu. Oh, karena kena bayangan pantulan lampu ya. Nek lampunya tak matikan, oh, lampu gelap banget ya. Berarti mendingan diturunkan gitu ya. Di bawah bayangan lampu. Oke. Di sini mungkin ya. Sambil tak besarkan juga fontnya. Perlu di bold nggak? Saya pakai isinya itu loh. Dalamnya kan jadi bold nanti. Oke. Yang ingin dibuktikan ini AU plus AV. Nah, salahnya yang sering salah itu sejak awal itu Anda sudah nulis ini, Cah. Padahal ini yang mau dibuktikan. Ya jangan gini terus ini ke bawah apa, ini ke bawah apa, ke bawah apa, ke bawah. Loh, sama toh? Ya sama, sejak awal sudah sama gitu loh. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi seolah-olah mungkin benar bagi yang ya Pak, salahnya di mana Pak? Memang nggak ada salahnya. Memang benar ini sama dengan ini sama betul. Sampai ke bawah benar ini sama dengan ini betul. Tapi bukan itu yang diinginkan maksudnya. Caranya, langkahnya. Karena kita ingin membuktikan, ya jangan di awal sudah sama dulu gitu. Jadi di awal itu seolah-olah kita belum tahu kalau mereka sama gitu loh. Paham ya? Paham. Nah, makanya tadi langkah yang di slide tadi itu jabarkan dulu gitu loh. Jabarkan dulu, berarti berawal dari ruas kiri gitu sederhananya. Jabarkan sedemikian hingga kita akan memperoleh ruas kanan kan gitu. Maka di situ tadi buktinya misalkan ya, bukti berarti awalilah dari ruas kiri atau dari ruas kanan juga boleh. Sama aja. Menurut Anda yang paling mudah yang mana? Kalau dari sini ada buntu, ya dari sini gitu aja. Ini U plus V, kita berada di ruas kiri. Jabarkan. Jadi Anda misalkan dulu bahwa seandainya ini vektor di ruang dimensi 2. Jadi seharusnya di sini tadi ya. Misalkan U itu adalah U1, U2, dan V-nya adalah V1, V2. Maka kalau kita punya seperti ini, kita bisa, kan gini ya, U1, U2 ditambah dengan V1, V2. Kan gitu. Nah, baru gunakanlah sifat-sifat operasi vektor, kan gitu ya. Boleh ini masukkan dulu atau boleh ini ditambahkan terlebih dahulu kan gitu. Ini jadi berapa? Berarti masing-masing komponen ditambahkan toh. U1 plus V1, apa? U2 plus V2 gitu ya. Baru kita kalikan dengan A skalarnya. Berarti skalar dikalikan dengan suatu vektor, tinggal dikalikan ke komponen masing-masing gitu ya. Berarti menjadi apa ini? A kali dalam kurung dulu U1 plus V1, A kali U2 plus V2. Nah, karena A, U, V itu masing-masing adalah bilangan skalar,
U1, V1 kan bilangan skalar juga. Kalau dinyatakan sebagai ini dia vektor. Tapi isinya sendiri itu kan bilangan. Komponennya U1, U2-nya itu kan bilangan. Bilangan dengan bilangan pasti berlaku sifat distributif kan ini. Taunya dari mana? Di aljabar linear. Ya enggak? Di ruang vektor itu loh. Bilangan distributif itu. Nah, maka ini menjadi AU1 tambah AV1, terus ini AU2 tambah AV2, baru di sini bisa kita split lagi. Jadi apa? AU1, AU2 ditambah AV1 tambah Meskipun gini secara matematis boleh nggak? V1 yang ini yang U1 boleh nggak? Secara matematis. Tapi apakah menuju ke yang kita inginkan? Enggak, itu. Jadi yo melangkah dipikir itu ya. Misalnya ini, saya mau ke luas Samiluas di daerah nanti, Mbak. Ngerti ya dia, daerah di sini. Ojo Samiluas lah. Saya mau ke UMS misalkan, Pabelan. Nah, jadi membuktikan itu sebenarnya seperti seorang itu berjalan dia dari mana posisinya menuju ke kemana, kan gitu ya. Nah, setiap jalan yang kita lalui itu adalah sifat-sifat yang kita miliki sebenarnya. Sifat-sifatnya tadi itu, bahwa kalau kita punya jumlahan dua vektor sama dengan menjumlahkan apa jenenge masing-masing komponennya, itu kan langkah seperti jalan yang kita lalui. Dan sifat-sifat yang diberikan itu ibaratnya adalah berbagai jalan yang bisa kita lalui. Nah, yang penting bagi kita adalah memilih jalan yang benar supaya sampai ke tujuan yang diinginkan. Tadi ini boleh, langkahnya boleh, dan jalannya ada memang, tapi tidak menuju ke arah yang kita inginkan. Pak, dan nanti diputar lagi aja dong, Pak. Ya ora apa-apa. Jadi ibaratnya gue pengen UMS tapi lewatmu Colomadu sik, balik rono perapatan Kertosuro lagi ngetan meneh. Yang enggak orang Solo enggak paham. Nek sing Colomadu mudeng ya. Jadi ya UMS ya mending langsung nek misalnya saka terminal ya arah ning Manahan langsung arah Kerten gitu kan ya. Ke barat, ya ngono cepet gitu loh. Tapi Pak kan saya pengen lama, ya enggak apa-apa nek ngono. Saya pengen muter dulu Solo, Pak. Colomadu dulu. Oh, ora nggur Colomadu, Cah. Colomadu ora ngiri, bablas sik teko Ngasem. Bolon, Ngasem gitu kan ya. Teko Musuk sik gitu kan ya. Teko Musuk, Selo gitu misalnya. Medun Magelang ya Jogja. Jogja, Klaten, Kertosuro lagi teko UMS nih. Iya, boleh, ada bolehnya juga. Tapi tidak efektif. Jadi gitu. Ini nanti juga gitu. Pembuktian tuh bisa panjang, bisa pendek. Pembuktian yang tercepat itu yang efektif dan lebih baik gitu kan ya. Nah, maka kita ambil jalan-jalan yang cepat dan yang sesuai yang tujuan sebenarnya. Pak, ke Kartosuro ke UMS lewat Tawangmangu bisa nggak, Pak? Dari sini. Boleh gitu kan ya. Bisanya bisa kan ya. UNS ke Tawangmangu dulu, Medun Sarangan. Sarangan, Magetan, ke arah utara nanti ke arah Ngawi gitu Mas ya. Ngawi naik tol, masuk tol dulu kan ya. Ke sana, keluar tol Kartosuro. Lagi balik nih kan UMS. Bisa kan ya? Bisa nggak? Bisa gitu. Tapi nggak efektif. Pak, saya pengen hambur-hamburkan uang, Pak. Terserah, Sultan Pak, ya. Dan bayar tol barang. Nah, ini terus langkah berikutnya berarti mengeluarkan variabelnya kan masih kelihatan ya bawah ya. Berarti ini A dikali U1, U2 ditambah A dikali V1, V2. Baru inilah yang diinginkan berarti A kali U, ini vektornya U tambah A kali V. Nah, ini ruas kanan tadi yang ingin dicari gitu kan. Jadi seolah-olah awal itu kita nggak tahu dulu lah. Asumsinya belum tahu kalau ini sama itu loh. Kita jabarkan, uraikan dulu. Oh loh, ya toh ketemu toh. Sama seperti yang diinginkan lah, itu maksudnya.
Paham ya? Jangan ini berjalan, dan ya. Dari awal sudah ini itu nanti secara logika matematika nggak nganu dong, nggak bisa ini. Jadi ibaratnya gini, pertanyaannya gini kok, pertanyaannya jalan mana yang bisa kamu tempuh dari misalkan ini UNS sampai ke UMS itu. Harusnya kan tadi kita memberikan urutan jalan-jalan. Apakah kamu bisa berjalan dari UNS ke UMS? Bisa kan itu. Jadi jalannya ya kalau bisa ya UNS berjalan kemana sampai ketemu ke UM. Jangan sana arah sini arah sini itu. Jangan dari awal itu sudah ada berjalan dari UNS jalan dulu ke terminal, UMS jalan dulu ke Kerten gitu, ketemu yang tengah itu enggak gitu. Pertanyaannya bukan orang UNS mau ketemu sama orang UMS ketemu di jalan enggak pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah ada jalan dari UNS ke UMS? Ya urutkan kalau gitu. Urutkannya boleh dari sana sampai ke ujung sini gitu, atau sini sampai ke sana. Jangan sana berjalan, sini berjalan, ketemu di tengah. Paham maksud saya enggak? Paham ya? Dan masih ada yang salah. Ada yang kemarin di ujian salah kayak gitu. Banyak. Nah itu. Saya mau menjelaskan detail, tapi karena online, jadi nggak bisa memberikan ini ya penjelasan. Yang di rumah terlalu buram kameranya, atau cukup jelas? Cukup Halo? jelas. Cukup jelas ya, oke. Agak buram, buram nggak sih mas? Jelas ya. Memang atau kameranya, webcamnya yang kurang bagus. Sudah Logitech biasanya sudah mahal. Oke, gitu ya. Itu tentang contoh pembuktian tadi. Saya share screen lagi. Masih ada waktu ya. Minum dulu. Oke, baik. Yang lain nanti kira-kira kayak gitu juga kalau mau membuktikan pembuktian kayak gitu juga ya. Nggak usah bingung. Ini juga gampang kan? Jumlahan, pengurangan vektor, masuk tak jelas ya. Nggak perlu ya? Ini anak SMA aja bisa. Oke. Ini ya gampang kan? Nah, yang perkalian hasil kali silang ini perlu nggak dijelaskan menurut kalian? Mas, lupa nggak? Ya dicoba ya nggak apa ya. Barangkali ada yang lupa. Kalau dot produk kan gampang. Dot produk atau hasil kali titik yang A-nya gampang. Jadi tinggal masing-masing komponennya ini dikalikan terus ditambahkan semua gitu ya. 1 dengan min 1 dikalikan, ditambah 2 kali 0 gitu ya. Ditambah 3 kali 2. Betul gitu ya? Jadi ini dengan ini dengan ini dengan ini. Gitu ya. Sesuai urutannya pokoknya. Ditambah dikali terus tambahkan semua, hasilnya berupa skalar. Jadi kalau dot product hasilnya bilangan skalar. Kalau cross product hasilnya vektor. Dieling-eling ya. Nah, ini Pak kok bisa ini? Nah, mungkin perlulah sesekali barangkali ada yang masih bingung tadi rumusnya kayak gimana sih Pak gitu ya. Duh, tak tutup nih. Ada yang ada yang buka filenya? Bawa file nggak? Classroom bisa dibuka? Kan tinggal pakai HP bisa tuh. Coba dilihatkan tadi soalnya yang nomor berapa tadi? 5 ya? 5B ya? Contoh soal nomor 5B. Tadi apa yang dikali apa Mas? Yang ditanyakan Mas? Kali silang V ya? Vektor U kali silang dengan V. Gini Mas. Diketahui U-nya apa, V-nya apa Mas? U-nya adalah 1, 2, 3. V-nya? Ini ada cahaya ya? Sorry ini. U-nya 1, 2, 3. V-nya? 0, 2 gitu ya. Nah, ini yang perlu hati-hati sih. Memang perlu saya tekankan di kehati-hatian di sini.
Ini seperti Anda menghitung determinan vektor berukuran 3x3. Mirip, ada kemiripannya. Jadi kayak sorus gitu. Jadi kita boleh pakai ini, boleh IJK gitu. Ini berarti U kali V yang atas U dulu, 1, 2, 3. Yang bawah min 1, 0, 2. Nah, hati-hatinya gini, Cah. Kalau pengen selamat, maksudnya nggak terprosok itu nanti, Anda tambahi IJ biar aman kalau mau aman. IJ gitu ya. Ini berarti 1, 2, ini min 1, 0. Nah, sama dengan apa? Jadi yang I, hasilnya kan nanti I tambah sekian J tambah sekian K. I itu adalah determinan dari J dan K, gitu aja. Determinan dari kolom J dan K. Berarti kita ambil ini ya. Ada yang merah. Semoga merahnya bisa. Nah, ini yang saling kari merah ini, kolom I, J, dan K, ini untuk mencari nilai dari hasil I yang di sini. Kita cari determinannya, berarti kan 2 kali 2, gitu ya. 2 kali 2 dikurangi 3 kali 0, gitu ya. Tak jabarkan dulu lah, biar nanti barangkali pelan-pelan ada yang bingung. Lah, J itu berarti K dengan I belakangnya. 2 kolom di belakangnya. Berarti yang biru. Semoga birunya bisa. Nih. Oh, birunya jadi putih. Ini ya, oke. Jadi K dengan I berarti berapa itu? 3 kali min 1 minus 1 kali 2. K-nya berarti I dengan J yang saya kotai hitam ini. Berarti 1 kali 0 dikurangi min 1 kali 2 gitu ya. Oke, hasilnya berarti 4 kurangi 0, 4i, min 5 ya, min 5j, plus apa min? Plus ya, 2k, atau bisa dicatatkan boleh dalam bentuk IJK, boleh dalam bentuk kurung sudut, kurung lancip. Berarti menjadi 4 min 5, 2. Betul begini? Betul ya? Nah, kenapa Pak tadi masalah aman-aman selamat tadi apa sih gitu? Kalau sudah mikirnya cepat, boleh sih sebenarnya Anda pakai gini aja boleh, IJK saja boleh, tanpa diekspand jadi IJ lagi. Tapi ada yang perlu Anda minus, hati-hati ya. Ini misalkan 0,2 gitu. Nah, saat hitung I masih selamat nanti. I itu J dengan K, paskan di belakangnya. Jadi 4 kurangi 0 gitu aja, 4 kurangi 0, 4i gitu. Nah, di sini ya nanti hati-hati. Karena J itu posisinya di tengah-tengah. Kalau ini langsung kita tutup gini, berarti kan kadang-kadang kita melihatnya I dengan K kan? Boleh sih sebenarnya I dengan K berarti 2 min 3, berarti kan 5 toh. Nah, ini 5K tapi plus gitu. Padahal di sini minus. Jadi memang harus wajib saat kita ngitung J dengan cara ini ditutup. Jadi boleh kalau kita misalkan mau ngitung I-nya ditutup, ini boleh. Mau ngitung J, J-nya ditutup. Ngitung K, K-nya ditutup, gitu kan. Tapi saat J ditutup ini harus diminuskan. Gitu loh. Kenapa? Karena tadi J itu harusnya diperoleh dari K dengan I, di belakangnya K dengan I. Tapi kalau ini diperoleh dari I dengan K, kolomnya kebalik. Yang awalnya KI jadi IK, paham ya? Oke. KI itu cowok, IK itu cewek. Bercanda saya yang garing atau kalian yang tell me? Nah, antara dua hal itu ya. Oke. Saya yang garing. Ini 2K gitu ya. Plus. Paham? Jadi hati-hatinya di sini tadi ya, Cah ya. Hati-hati di sini. Hati apa gini ya? Garing lagi nanti. Wow, hati-hati maksudnya gitu ya. Atau gini aja. Pangkat 2. Nah. Yang di rumah paham? Halo? Paham, Mbak? Ada pertanyaan yang di rumah? Belum? Belum. Rifan di sini dan di rumah.
Oke, ini siapa aja sih ini? Ada banyak aja. Loh, Mbak ini Mbak siapa Mbak? Kok ada di sini? Oh, main ikut, makanya. Ini Mbak Cesa kok ada di sini, padahal orangnya di sini gitu. Mau monitor ya? Terlalu ini Pak ya, jauh Pak ya. Oke. Jakarta atau Mbak? Kos berarti, sudah mulai kos? Oh, rumah di mana? Rumahnya orang tua atau asli Lawean namanya? Oh gitu. Oh, yang dulu TK-nya di Lawean tuh ya Mbak ya? Oke, oke. Baik. Oke, coba ada apa lagi yang perlu kita, masih ada waktu sedikit, mungkin di contoh soal ada yang bisa kita bahas sedikit lagi. Ini, loh, balik sini lagi. Ini soal deh. Oke, satu contoh soal tentang ini mungkin, tentang terapannya untuk menghitung yang tadi, jajar genjang maupun apa namanya, balok genjang ini. Misalkan gini ya. Saya ambil contoh yang di sini aja. Misalkan ini. Kalau area of parallelogram itu jajar genjang. Ya. Tapi kalau paralel epipedum nanti bahasa Inggrisnya, itu balok genjang ya, yang ruang 3 ruang ya, 3 ruang dimensi 3 ya. Nah itu, hati-hati. Terus saya mau cari yang sedikit lebih rumit sekalian gitu ya. Yang agak rumit sekalian di mana ya? Oh, ini saya kemarin lupa menjelaskan. Tetrahedron itu juga bisa dihitung. Tetrahedron itu adalah 5 segitiga. Jadi gini, saya gambari gini, Cah. Jadi kalau kita punya 3 vektor, 3 buah vektor dengan pangkal yang sama di ruang dimensi 3, itu yang pertama kita bisa membentuk sebuah ini. Ini kan terbentuk dari U, V, dan W kan. 3 buah vektor dengan pangkal yang sama. Tapi ujungnya beda-beda, arahnya beda-beda. Itu pertama bisa membentuk ini balok genjang. Tapi dengan cara apa? Menarik tadi rusuk yang sejajar dengan masing-masing tadi, masing-masing U, V, dan W. Dengan masing-masing U kita harus membentuk tambahan 3 rusuk yang lain. Ini sama ini, paham ya? Dengan yang sejajar dengan V kita harus membentuk 3 rusuk yang lain juga, yang ke sana itu, yang sini sama sini, paham? Yang sejajar dengan W juga sama. Kita harus bentuk 3 rusuk yang lain juga yang sejajar dengannya. Sini sama sini ini. Paham ya? Sehingga dia membentuk ini balok genjang yang menyerupai persegi atau balok tapi miring. Pak, misalkan langsung dari ujung-ujung vektor itu kita tarik garis lurus semua. Oke. Jadi kita nggak perlu membentuk ini 3 rusuk yang sejajar dengan mereka, tapi langsung ini U dengan V kita tarik garis lurus. Terus ini V dengan W kita tarik garis lurus. Terus U dengan W juga kita tarik garis lurus. Kan jadinya 5 segitiga. Ya enggak? Kan ini seperti dipapas loh, dipotong sini kan, potong seret segitiga di sini. Bisa dibayangkan enggak? Bisa, oh, pecah. Ini tarik garis ke sini, ini ke sini, alas juga ini ke sini. Kan 5 segitiga toh? Paham ya? Nah, kalau di sini 5 segitiga itu disebut sebagai tetrahedron. Tetrahedron, bangun ruang yang bersisi 4. 5 segitiga kan sisinya 4 kan berarti banyak, makanya tetrahedron. Nah, kalau yang paralel epiped ini rumusnya adalah ini. Asal muasal rumusnya sudah ada di YouTube. U.V cross W boleh dibolak-balik, ada penjelasannya juga.
Jadi seandainya Anda kebalik, Pak. U cross V dot W bagaimana, Pak? Boleh. Jadi ini sama nanti dengan U cross V baru didotkan dengan W boleh. Atau U Anda crosskan dengan W, baru Anda dot produk dengan V, hasilnya akan sama. Yang penting ini Anda kasih norm. Ini bukan norm. Ini nilai mutlak. Karena ini hasilnya sudah skalar kok ini. Paham ya? Karena nanti memungkinkan negatif sih. Padahal yang dicari kan volume. Volume itu nggak boleh negatif. Nah, ini ya tadi ingat-ingat ini yang rumus ini volume of parallel epipet, jadi balok genjang. Tapi di contoh soal tadi, di contoh soal ini adalah tetrahedron, volume of tetrahedron. Jadi kalau yang ditanya adalah volume limas yang 3 rusuknya terbentuk oleh 3 buah vektor U, V, dan W, gitu, maka harus Anda bagi 6. Masih ingat kan dulu? Kalau Anda cari 5 segi 4, itu berarti 1/6 dari luas alas kali tinggi. Betul nggak? Masih ingat nggak dulu? 5 segi 4 atau 5 segi 3 atau 5 apapun itu, yang namanya, 5, sorry. 1/3 kalau 5, mohon maaf. 1/3 was 1/6. Lali toh. SMA apa SMP? SMA. Sudah pandemi ya? Nek pandemi ya wajar lah. Dulu paling Anda pakai hafalan, jadi lupa ya. Rumus-rumus itu dihafal. Kalau sudah kuliah tolong ya boleh menghafal, tapi sidik baik. Nah, iso Anda pahami dari mana rumus itu datang, biar nanti sewaktu-waktu lupa itu Anda bisa mengingat-ingat sendiri gitu ya. Ini tak stop dulu. Fix ya ini ya. Ini perhatikan bahwa kalau limas yang terbentuk oleh 3 vektor seperti ini, rumus yang awalnya parallel epipet tadi kan, A dot B cross C dibagi dengan 6 atau 1/6-nya. Paham ya? Ini kalau rumus yang di sini. Tapi kalau rumus luas limas yang di SMA dulu 1/3, Cah. Pak, kok 1/3 kenapa, Pak? Nah, ini sayangnya kita nggak punya alat seperti miliknya Tony Stark, Iron Man yang hologram, bisa diputar 3 dimensi, asik sana ya. Copot Rene, gabung ke itu asik banget sana. Ya, sementara pakai ini Pak. Anggaplah ini hologram. Cara menggambar kubus yang baik itu sudah diajari di SMA harusnya. Iya nggak? Masih ingat? Tapi ya nggak harus gitu-gitu banget, sudutnya berapa derajat. Tapi yang penting kalau dilihat itu seolah-olah dia kubus atau balok gitu ya. Ini ya seolah-olah tong sampah karena ini agak miring. Terlalu miring harusnya untuk ini ya. Enggak apa-apa lah. Anggaplah ini sejajar, anggaplah. Kenapa kalau rumus luas 5 segi 4 dulu 1/3, tahu enggak kenapa? Kalau gini kita tarik ini dah, kita tarik istilahnya apa ini? Istilahnya apa ini? Diagonal ruang. Kalau gambarnya bagus dan beraturan, harusnya bertemu di satu titik harusnya. Ya enggak? Bertemu di satu titik, menghasilkan 6 buah limas. Setiap sisinya menjadi alas dari limas itu. Ya enggak? Baik atas, bawah, terus samping-samping ini ada 4. Setiap sisinya menjadi alas limas dengan puncak limasnya di tengah-tengah. Betul enggak? Betul ya. Jadi ini menjadi 6 limas. Paham dulu ya. Nah, 6 limas. 6 limas dan ukuran limas itu sama enggak? Sama kan? Berarti volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Paham? Padahal volume kubus itu adalah panjang, sisi kali 3 ya, berarti ya. Sisi pangkat 3 ya. Sisi ya. Pakaian sisi, pilek ya. Ini anggaplah seandainya sisi pertama dan kedua itu adalah luas alas, seandainya ini. Seandainya yang ini adalah luas alas, sisi kali sisi ini. Sisi yang ketiga itu kita anggap tinggi, boleh nggak? Boleh ya. Tapi ini tingginya adalah tinggi kubus. Paham dulu? Jadi yang ini luas alas,
sisi kali sisi, ini tinggi kubus, sisi yang satu. Gak bingung ya? Nah, itu 6 kali limas. Limas itu kita anggap limas yang bawah aja ini, yang alasnya di bawah. Nah, volume limas kan sama aja sebenarnya. Apa sebenarnya? Luas alas kali tinggi gitu kan ya. Ya enggak? Alasnya sama enggak dengan alas kubus? Sama kan? Jadi alasnya itu sebenarnya sama dengan alas kubus. Saya tulis langsung aja luas alas itu. Masalahnya di tingginya. Sekarang. Tinggi limas tuh. Nah, jelas ya. Tinggi limas kan kepotong di tengah ini, Cah. Betul enggak? Berarti ini adalah setengah dari tinggi kubus. Nah, gitu kan ya. Atau gini, tinggi limas ini berarti sama dengan 6 kali luas alas setengah tinggi kubus. Tinggi kubus. Jadi ini setengah ini kan tinggal 3 toh. Ya enggak? Paham ya? Makanya tadi kan jadi sepertiganya. Paham ya? Sepertiga dari luas alas kali tinggi. Makanya kalau kita cari volume limas itu ya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini tingginya sudah tinggi limasnya itu sendiri. Paham ya? Bukan tinggi kubus. Karena kalau kita dikasih gambar limas ya sudah terpotong gitu loh. Tidak lagi dikasih gambar kubus toh. Tapi langsung limas jadi kan. Maka tingginya ya tinggi limasnya itu. Makanya apa namanya di sini pakainya sepertiga bukan 1/6. Paham dulu ini? Berbeda dengan yang tadi rumus di buku tadi, Cah. Nek buku tadi motongnya limas kan nggak kayak gini. Tapi motongnya itu di sini. Sini sama di sini tuh. Seret. Seret gitu. Ya enggak? Jadi motongnya limas tuh di sini tadi. Di sini sama di sini. Maksudnya gini, sama-sama kan ini. Ini yang UV sama W tuh, 3 buah vektornya tadi tuh. UV sama W. Tapi anggaplah ini menceng, balok genjang. Paham ya? Nah, tapi kita motong limasnya itu tidak di dalam di bawahnya sini, tapi di pinggir sini gitu loh. Tak kira dosen lain. Oke, kalau kita potongnya di sini dan dia itu limas ya, berarti tingginya limas dengan tingginya kubus masih sama nggak? Masih sama nggak? Ini loh, kalau kita motongnya di loh. Kalau yang limas sebelumnya tadi, kita kan motongnya di sini tadi. Maksudnya puncaknya limas itu kan setengahnya puncaknya kubus, setengahnya tingginya kubus toh. Tapi kalau kita motongnya di pinggir menjadi limas yang di pinggir ini, perhatikan di sini. Ini. Tingginya limas. Tingginya kan ini. Yang jadi alasnya tetap ini, Tata. Ya enggak? Meskipun luas alasnya juga berbeda dengan sorry. Luas alasnya kan juga beda dengan luas kubus yang ini berubah ya. Luas alasnya berapa? Setengahnya luas kubus. Paham ya? Kita itu masalahnya. Karena luas alasnya hanya setengahnya luas kubus. Oh ya betul. Padahal gini, apa senengnya yang U.V tadi itu ini. Panjang U cross V itu digunakan untuk menghitung, ini yang sebelumnya ya, untuk menghitung luas jajar genjang. Tapi kalau setengah U cross V itu digunakan untuk menghitung luas segitiga. Wes lihat video saya belum? Belum?
Video yang di YouTube, yang di Classroom? Belum? Yang aplikasi? Oh, baru jam 8. Padahal saya ngesannya udah lama banget ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Nggak harus hari ini ya sebenarnya. Pas ngantuk-ngantuk rasa turu lho, ngrungokke suara kon dadi iso turu. Marahi ngantuk suarane. Ya. Nah, ini loh, Ini loh. Ini kan area of parallelogram itu rumusnya ini panjang dari U cross V. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya? Panjang U cross V. Tapi kalau luasnya kita bagi 2 kan menjadi luas segitiga tuh. Ini loh. Segitiga itu kan setengahnya jajar genjang tuh. Iya nggak? Lah berarti rumusnya ya tinggal luas jajar genjang dibagi 2 kan itu. Itu loh yang di papan tulis tadi loh. Kalau panjang U cross V itu adalah luas jajar genjang, makanya tadi kita tetap pakai rumus ini sebenarnya. Luas alas yang sebenarnya menjadi luas alasnya jajar genjang itu, sekarang limas itu tidak lagi alasnya jajar genjang gitu loh. Tapi alasnya berbentuk apa ini? Ini loh, Cah. Oh, tak. Yang dari rumah nggak kelihatan. Oke, nah. Jadi kalau tadi ini digunakan untuk menghitung luas jajar genjang gini, paham ya? Kalau ini digunakan untuk menghitung luas segi 3. Paham? Tinggal luas jajar genjang dibagi 2. Nah, maka di sini, Cah. Wis. Volume limas gitu ya. Atau volume inilah. Volume sembarang ruang dimensi 3 itu prinsipnya kan sebenarnya luas alas kali tinggi sebenarnya. Betul ya? Betul ya? Kalau yang prisma itu luas alas kali tinggi, terus sembarang limas itu tinggal dikali sepertiganya, biasanya gitu. Paham ya? Nah, kalau yang ini tadi, limas yang sepertiga kali luas alas kali tinggi, ini kan kalau luas alasnya yang segi 4, anggaplah kalau ini tadi, persegi tadi loh. Kalau dengan dengan alasnya jajar genjang, itu kan berarti membentuk yang menyerupai persegi toh. Paralelogram tadi loh, Cah. Kan menyerupai persegi. Berarti limas dari jajar genjang itu atau dari balok genjang itu sepertiga dari volume balok genjang. Paham enggak? Ini ya. Bingung ya, Pak. Volume paralel epipet itu, mohon maaf saya bablas sebentar ya, apa ya? Habis ini kuliah ya? Ada. Sebentar aja. Sebentar toh, santai aja, enggak panjang-panjang. Kan gini rumusnya tadi. Ini harga mutlak, ya enggak? Seandainya saya ambil limas apa? Limas jajar genjang gitu. Berarti kan sepertiga dari ini, toh. Limas jajar genjang berarti bawahnya jajar genjang, atasnya lancip. Paham maksudnya? Berarti kan tinggal tadi jajar genjang tak bikin diagonal ruang kayak gini juga, toh. Paham? Nah, ini berarti kan ini sepertiga. U dot V cross W. Paham? Paham dulu? Nah, sedangkan yang tetrahedron tadi, luas alasnya berbentuk apa alasnya? Segitiga. Berarti ini limas segitiga apa limas jajar genjang? Nah, yang kita cari ini adalah volume limas segitiga. Berarti luas alas segitiga itu kan setengah dari jajar genjang. Paham ya? Berarti yang awalnya ini dikalikan setengah lagi gitu loh. Paham enggak? Berarti kan setengah kali sepertiga itu kali U dot V cross W. Berarti menjadi apa? 1/6. Maksudnya ngono jelas, tapi kok domen ya. Ini ya. 1/6 kali panjang dari, bukan panjang sih, nilai mutlak dari U dot V cross W. Nah, ini rumus untuk mencari tadi volume tetrahedron tadi. Yang
ketiga sisinya itu terbentuk oleh 3 buah vektor U, V, dan W. Terus dari masing-masing ujung vektor itu tinggal ditarik garis lurus gini, seret, 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 menjadi bidang kan? Iya nggak? Menjadi bidang limas kan ini. Jadi sekarang jadi bangun limas. Ya sudah, itulah tetrahedron yang kita cari rumusnya menggunakan ini. Paham maksudnya? Jadi ojo bingung, loh ini jadi biar sepertiga, kok ini 1/6 piye gitu. Awal mulanya dari sini itu maksudnya. Paham dulu belum? Yang di rumah paham enggak? Halo, yang di rumah? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ada Belum, ya? Pak. Belum. Sedikit lagi boleh? 2 menit lagi aja. Perlu kehati-hatian di sini. Ketika ada soal, perhatikan yang diberikan apa. Itu aja. Saya pengen bilang itu sih. Yang diketahui apakah vektor ataukah titik, itu perlu hati-hati. Jadi gini, seandainya menghitung ini ya, tentukan luas jajar genjang ini, yang 2 sisinya itu adalah vektor U dan vektor V. Berarti kalau yang diketahui sudah vektor. Jadi kalau yang diketahui misalkan sudah vektor U dalam bentuk seperti ini, U berapa, V berapa gitu, nanti lama-lama menjadi grey ya. Oke, saya berubah sendiri. Ini. Nah, kalau Anda mencari luas, langsung dimasukkan rumus. Pakai tadi, panjang, nah ini panjang. Kapan dia panjang, kapan dia nilai mutlak, tergantung dalamnya apa kan. Kalau ini cross product kan dalamnya masih dalam bentuk vektor. Dikasih ini maka menjadi panjang. Kalau ini kan ini sudah ada dot produknya ini. Ini vektor, vektor dot vektor jadi bilangan skalar. Maka ini menjadi nilai mutlak. Karena tandai ini itu 2 garis itu maknanya bisa beda-beda. Maknanya bisa norm vektor, bisa nilai mutlak, bisa banyaknya elemen dalam himpunan, kardinalitas dulu di loghim, ya nggak? Bisa maknanya adalah determinan matriks, betul. Bisa maknanya satu lagi apa? Kemarin saya lupa. Tanda ini. Apa? Jadi panjang vektor, nilai mutlak, kardinalitas, determinan 4 ya, betul ya. Jadi tergantung isinya. Isinya bilangan dia menjadi nilai mutlak, simbol nilai mutlak. Isinya vektor dia menjadi panjang vektor atau norm vektor. Isinya himpunan dia menjadi banyaknya elemen dalam himpunan, namanya kardinalitas. Kalau isinya matrik dia menjadi determinan. Loh ya toh. Simbolnya podo kabeh ngene kabeh. Nah, jadi tergantung konteksnya gitu ya. Tergantung konteksnya. Oke. Jadi ini hati-hati juga nanti gini Cah. Kadang Anda soalnya ketipu. Jika diketahui 3 buah titik misalkan gitu ya. A, B, dan C. Jadi tentukan baik nanti misalkan luas segitiga ataupun luas jajar genjang yang diketahui 3 buah sudutnya, titik A, titik B, titik C, koordinat. Nah ini kan Anda nggak bisa langsung masukkan sini. Nah ini kadang ada yang lupa. Tinggal diambil 2, karena bentuknya gini, sama mirip dengan bentuk ini. Misalkan ini 1, 2, 1 gitu misalkan. Yang B-nya misalkan 0, 1, 2. Misalkan C-nya nanti 1, 1, 1 gitu. Nah, seolah-olah kan ini mirip vektor. Dikira ini 2 buah vektornya. Langsung dikalikan. Padahal ini titik koordinat sudut. Jadi dari titik koordinat Anda harus, yang di rumah kelihatan ya. Dari titik koordinat Anda harus memasukkan mencari vektornya dulu tuh. Sebelum memasukkan ke dalam ini, rumus ini. Iya enggak? Jangan ini langsung dimasukkan ya ora iso tuh ya. U karo V iki apa tuh? Vektor. ABC itu apa? Titik. Ya enggak klop, itu loh, paham ya? Nah, kalau gini gimana? Yo ini konversi dulu ke vektor. Tahu caranya? Berarti untuk V ya berarti C dikurangi A, gitu kan? Vektor U-nya berarti B dikurangi A. Paham enggak? Paham ya? Lah, yang jadi pengurang usahakan titik yang sama.
Pak, misalkan C kurangi A, yang satunya misalkan C kurangi B. Ya engko arah vektor beda, nggak iso. Pangkalnya nggak sama. Atau gini, C kurangi A, satunya A kurangi B gitu. Berarti ya itu sama ke sini nanti. Padahal kan yang membentuk sudut itu harus pangkalnya di tempat yang sama toh. Efeknya apa, Pak? Biasanya nanti jadi mungkin minus atau bisa nggak tahu apakah nilainya bisa berbeda atau enggak. Tapi paling bisa hasilnya mungkin minus atau gimana gitu nanti. Tapi yang jelas tadi, ya secara konsep ya harusnya kalau pangkalnya di titik yang sama ya berarti ya titik pengurangnya yang sama gitu loh. Jadi C min A dengan B min A itu misalkan. Paham? Atau seandainya diberikan 4 buah titik sudut jajar genjang gitu misalkan. Di sini B. Lah itu Pak saya pengen yang variasi Pak. Satunya kan sudah B min A, satunya C sama D Pak gitu. Jadi lah kira-kira. Satunya B dikurangi A, satunya D dikurangi C. Bisa nggak buat hitung? Jadi yang diketahui 4 buah titik misalkan gitu ya. 1, 2, 2 gitu. Kan tadi harusnya titik pengurangnya yang sama toh. Tapi mungkin ada yang tadi biar anti mainstream gitu. Masuk D nggak kepake Pak eman-eman gitu kan. Jadi akhirnya dia pakainya satunya vektor B dikurangi A. Vektor yang kedua D dikurangi C gitu misalkan. Bisa nggak untuk hitung? Loh, kalau B dikurangi A mana vektornya? Yang bawah ini kan? Lah, ini kan? Kalau D dikurangi C, vektor yang atas ini tuh, ya nggak? Lah kalau Anda mengalihkan vektor ini dengan vektor ini jadi apa gitu loh? Ya nggak jadi luas dong. Ya harusnya dikalikan itu 2 buah vektor yang pangkalnya sama gitu loh. Sama saya. Jadi ya Pak, kok diberikan 4 buah titik? Ya nggak apa-apa ya, suka-suka yang bikin soal dong. Berarti yang ini nggak perlu dipakai nggak apa-apa gitu. Ya hanya B dikurangi A dan C dikurangi A. Karena yang dibutuhkan bukan ini, tapi 2 buah vektor yang pangkalnya sama, berarti ini dan ini gitu. Paham enggak? Seandainya gini, Pak kalau saya milih ini dengan ini boleh nggak Pak? Ini. D dikurangi C dengan A dikurangi C boleh nggak? Jadi ini vektornya ini dengan ini boleh nggak? Boleh. Yang penting pangkalnya sama kan? Pak kalau sudutnya tumpul nggak apa-apa. Nggak apa kan? Paham ya? Nah itu. Yang di rumah paham? Cesya paham? Di sini ada. Ini ada Nabila, Avicenna, Dewan. Paham semua ya? Oke, baik kalau paham cukup dulu lah. Nanti molornya terlalu lama nanti. Itu ya, jadi itu saya tidak mengulang lagi tentang konsepnya dan asal mula rumusnya yang sudah saya jelaskan di kelas B. Kalau mau nanti silahkan dibuka video yang satunya. Nanti biar kelas A kalau pengen belajar langsung latihan-latihan soal, biar buka video yang ini. Terima kasih. Pekan depan mau offline lagi atau online? Baik. Saya cukupkan ya. Silahkan jangan lupa yang belum presensi tapi sudah tutup kayaknya ini. Di OJW. Presensi di OJW. Ada yang belum? Oh ya. Balik. tak buka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.